Jumpa lagi rekan trader Indonesia di segmen kupas tuntas gold kita pada kesempatan kali ini. Rekan trader, kita akan membahas terus pergerakan gold pada saat ini. Setelah tadi pagi saya sudah membahas dan saya menyatakan bahwa gold ini masih punya kemampuan yang sangat besar untuk mendaki terus, dan tujuan akhirnya yang memang pasti akan mencoba melewati level 2000, yaitu pasti tujuan akhir. Tapi kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan gold saat ini ya rekan trader ya. Kalau kita lihat di sini rekan trader di platformnya, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pada hari ini saya memang memprediksikan bahwa gold ini masih punya kemampuan untuk melakukan kenaikan sampai level tertinggi. Kalau memang bisa, dia akan sampai di 1991 dengan tujuan akhirnya pasti 2000. Tapi rekan trader, dengan posisi yang seperti sekarang ini, dan kita lihat pun juga bahwa tidak terlalu banyak lagi informasi ekonomi ya. Saya lihat dulu rekan trader informasi ekonomi. Yang pasti kita bisa lihat di sini bahwa sabar kita lihat. Oh, masih ada. Nanti pada pukul 19.30 30 menit lagi ada klaim pengangguran awal ya. Nah, inilah yang saya bilang bahwa hati-hati di klaim pengangguran awal. Secara garis besar memang kita lihat bahwa teknikal memang dia masih bisa naik rekan trader. Kita akan lihat klaim pengangguran awal ini sampai di level berapa ya. Kalau saya lihat di sini rekan trader bahwa memang dia punya kemampuan sampai 1999, tapi menurut analisa saya dia akan mencoba untuk pertama dia menembus level sini dulu rekan trader. Dia akan mencoba menembus 1983 dulu kalau mengalami kenaikan rekan trader ya. Jadi saya kasih tanda dulu. Nah, ini dia. Saya kasih gambar warna lain aja deh. Nah, ini saya kasih tanda dulu. Kasih warna apa ya? Warna kuning aja deh. Senang warna kuning. Oke. Nah, rekan trader bisa lihat dia akan mencoba untuk awal ini dia akan mencoba naik sampai di posisi 1983. Apakah dia bisa melewati 1983? Ini yang menjadi tanda-tandanya. Kalau seumpamanya rekan trader, saya bilang bahwa kalau memang dia bisa melewati 1993, artinya dia bisa melewati sini ya. Tidak tertutup kemungkinan dia naik sampai ke level tertinggi di 1991. Ini skenario pertama ya. Saya kasih skenario pertama. Oke. Nah, ya rekan trader ya. Artinya tidak tertutup kemungkinan dia ini akan naik sampai di posisi 1991 ya. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader. Dan memang ada kemampuan bahwa dia akan mencoba naik minimal sampai di 1983 rekan trader. Tapi harap diperhatikan pun juga bahwa apabila dia udah sampai di level ke atas, tidak tertutup kemungkinan dia akan melakukan pembalikan arah, dan tujuan pembalikan arah yang saya lihat ini sudah sangat jelas. Dia akan mencoba turun sampai di level yang paling rendah mungkin di sekitaran sini ya rekan trader ya. Nah, ini sekitaran sini. Nah, berapa ini? Sabar saya lihat dulu. Nah, di sekitaran sini rekan trader ya. Nah, tujuan 1972. Dan tidak tertutup kemungkinan pun juga dia bisa turun rekan trader sampai di 1968 di level terbawah sini. Ya. Level terbawah sini. Nah, sini ya. Oke. Nah, inilah yang harus rekan trader lihat ya. Inilah yang harus kita semuanya lihat arah pergerakan dari gold pada pasar menjelang pasar Amerika dibuka. Ini skenario kedua. Saya tulis dulu skenario kedua. Skenario kedua ya. Nah, ini dia. Skenario kedua nih di sekitaran sini nih. Nah, oleh karena itu saya bisa bilang sekali lagi buat rekan trader harap diperhatikan. Harap diperhatikan segala sesuatu tuh bisa aja dia bisa turun sampai di 1000. Menurut saya tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun rekan trader sampai di level yang paling rendah di sekitaran sini. Bisa. Tapi dia juga bisa naik sampai di 1991. Kuncinya kita akan lihat nanti pada pukul 19.30 ya. Nah, 5 menit lagi dari sini kita akan lihat bagaimana pergerakan yang akan terjadi ya, pergerakan yang akan terjadi. Tapi rekan trader ya, harap diperhatikan bahwa rekan trader ya, kemungkinan besar emas ini masih bisa melakukan kenaikan yang lebih lanjut ya.
Dengan tujuan akhirnya saya dari awal saya udah bilang dia akan menuju ke 22.000 ya. Hal ini disebabkan karena pertama hasil dari rapat FOMC di mana dovish benar-benar akan diutamakan dalam pergerakan market di Amerika. Ini juga yang dikemukakan oleh Gubernur Central Bank Amerika Jerome Powell ya, karena Jerome Powell ya kalau saya lihat ya, keputusan ini adalah keputusan yang win-win solution, kenaikan tingkat suku bunga sebesar 25 BP dan sebesar ya menuju 5%. Itu adalah keputusan win-win solution yang harus diambil oleh The Fed karena pertama, kita tahu bahwa inflasi masih oke, masih sangat kuat juga di Amerika. Tapi dengan menaikkan tingkat suku bunga akan memberikan pengaruh terhadap perbankan. Nah, permasalahannya perbankan lagi habis-habisan sekarang di Amerika setelah Silicon Valley Bank dan Signature Bank collapse. Inilah menjadi patokan utama dan pekerjaan rumah yang paling besar buat The Fed. Kenapa? Karena dari sini The Fed harus bisa menyeimbangkan semuanya. Menaikkan tingkat suku bunga, perbankan gawat. Ya, tapi kalau menurunkan tingkat suku bunga, artinya dolar ini akan mengalami pelemahan. Nah, ini yang saya bilang buah si malakama. Tidak makan ibunya meninggal, makan bapaknya meninggal. Oleh karena itu, mendingan kita jual aja buahnya ini. Ya, kita ketawa-ketawa dulu rekan trader. Jangan terlalu serius. Analisa itu jangan terlalu serius. Santai aja. Toh juga forex, kalau udah naik dia pasti turun. Kalau udah turun dia pasti naik. Kan? Nah, untuk posisi naik dan turunnya ini kita harus pasang jaring laba-laba supaya masuk dalam area itu kita bisa memperoleh keuntungan di situ. Dan kita bisa lihat di sini bahwa kenaikan suku bunga The Fed yang dovish ini ya tidak naiknya menuju 25 BP, kemungkinan dovish inilah yang menjadi alasan pemulihan dolar akan terjadi. Dengan tujuan akhirnya sebesar 2.000 dolar per ons. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kita akan menunggu apakah saat ini setelah pengangguran awal dikeluarkan, gold akan naik sampai 1983 atau dia terbanting-banting menuju lagi ke 1968.65. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita di acara Kupas Tuntas Gold pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan trader semuanya, semoga kita selalu sukses dalam setiap pekerjaan kita. Salam profit Indonesia.